Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Al-Mukarram, para bapak kiai, ibu nyai dimanapun berada, para ibu-ibu, khususnya pengurus muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung di berbagai tingkatan, dan semua anggota muslimat Nahdlatul Ulama tercinta, juga yang selalu kami banggakan para pemirsa YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita ketemu lagi pada kegiatan bidang dakwah untuk menyambut buka bersama di bulan suci Ramadan pada tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, ini salah satu tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa kita diketemukan dengan bulan Ramadan yang istimewa ini, dan semoga kita bisa mengisi secara maksimal. Kemudian kita mendapatkan barokahnya. Akhirnya hidup kita bisa lebih baik segalanya. Dan semoga kita semuanya dimanapun berada ini dengan Allah diketemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, pada hari ini alhamdulillah saya secara pribadi akan menyampaikan tema dengan tema meluruskan niat, menguatkan iman. Jadi saat ini kita sedikit membicarakan tentang meluruskan niat untuk menguatkan iman. Apa maksudnya? Kita semuanya sudah tahu bahwa niat itu adalah kunci dari segalanya. Maksudnya apa? Niat adalah termasuk pondasi utama diterima dan tidaknya amal kita bersama. Kalau kita ingin niat dengan baik, kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus melewati yang namanya sebuah keikhlasan. Jadi tidak langsung semata-mata apapun yang kita kerjakan itu pasti diterima oleh Allah. Yang jelas amal kita akan diterima oleh Allah kalau niat kita baik, dan dalam berniat amal ini juga terdapat sebuah keikhlasan. Jangan sampai terjadi kita merasa punya amal tapi kita tidak menunai, tidak panen. Seperti lagu yang terkenal, yaitu kita menanam padi, nah panennya bukan padi, panennya adalah rumput yang tidak sesuai harapan kita bersama. Para pemirsa yang berbahagia, setiap amal ini harus disertai dengan keikhlasan. Lah cara kita biar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Yang pertama, para pemirsa, luruskan niat sebelum beramal. Jadi kita beramal berupa apapun, kita harus paham niat kita untuk apa. Karena sebuah amal tergantung pada niat kita semuanya. Contoh kecil, kita para perempuan pagi hari bangun tidur, nah kadang-kadang lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, langsung bukan ambil air wudhu, kemudian sholat, zikir kepada Allah, tapi kadang-kadang kita mendahulukan untuk ambil beras, ya, mengisi magicomnya untuk para suami dan anak-anak kita tercinta. Tapi kadang-kadang niat kita, kalau niat ini kita tidak kita luruskan, akhirnya kita akan rugi karena kita tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan niat baik kita tersebut. Yang kedua, jangan mencari pengakuan manusia.
dalam beramal para pemirsa yang berbahagia, jangan sekali-kali niat kita bukan karena Allah, tapi niat kita adalah mendapatkan pengakuan dari manusia. Kalau sampai niat kita salah hanya karena mendapatkan pengakuan dari manusia, karena pencitraan, karena ingin dipuji dan sebagainya, itu nanti kita akan terlena, kita akan betul-betul rugi. Nah, yang ketiga para pemirsa yang berbahagia, bersyukur bahwa kita dengan Allah masih diberi kesempatan untuk beramal. Jadi seandainya seorang anak yang jadi satu dengan orang tuanya anaknya 4, yang 3 jauh dari rumahnya, yang jadi satu adalah salah satu anak tersebut. Jangan merasa bahwa wong anake 4 lah nyapo to, kok aku yang selalu merawat orang tua. Mary 3 yang lain itu kok enak banget tidak merawat orang tua. Itu salah. Jadi harus kita balik bahwa kita bisa diberi kesempatan untuk merawat, kemudian mendampingi orang tua. Itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita beramal. Kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya karena kita merawat, berbakti, birrul walidain kepada orang tua kita. Jadi alhamdulillah banget. Jangan dibalik, kok saya sendiri, anaknya 4, warisan semua dikasih, ya, kemudian semua juga dikasih sama, kenapa saya sendiri yang harus merawat orang tua? Harus dibalik sekarang. Jadi alhamdulillah Allah betul-betul sayang kepada saya. Saya diberi kesempatan untuk beramal, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dengan meluruskan niat ini adalah bisa menguatkan iman kita bersama. Maksudnya apa? Nah, penguatan iman ini bisa kita tempuh dengan berbagai cara. Salah satunya penguatan iman itu adalah para pemirsa yang berbahagia, biar iman kita tidak berkurang 1% pun. Iman kita selalu maksimal, baik pagi hari, siang hari, atau malam hari. Untuk penguatan iman ini bisa kita tempuh dengan 6 jalan. Yang pertama para pemirsa, yaitu meningkatkan kualitas sholat kita. Ayo para pemirsa, kita evaluasi pada diri kita sendiri. Sholat kita selama ini sudah khusyuk apa belum? Apa makna khusyuk? Makna khusyuk adalah waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat itu urusan kita dengan dunia lepas. Urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sangat sulit. Justru pada saat sholat kita seringkali teringat apapun yang saat itu lupa. Yang kedua para pemirsa, bisa ditempuh penguatan iman ini dengan istiqomah, dengan kontinu membaca Al-Quran sekaligus memaknai Al-Quran tersebut. Jadi kita mencoba belajar membaca Al-Quran, bukan hanya membaca saja, tapi memahami apa yang kita baca. Nah, jangan sampai nyeletuk, moco ae urung mesti bendino. Nah, membaca pun para pemirsa ini istimewanya ayat Al-Quran. Kita membaca tanpa mengerti artinya, Allah sudah memberi pahala yang berlimpah. Apalagi kita membaca sekaligus memahami makna dari yang kita baca. Yang ketiga para pemirsa, kita jangan lupa selalu berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sungkan. Kita sebagai orang Islam boleh meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka kita termasuk orang yang sombong, orang yang takabur. Karena segala sesuatu yang berkehendak, yang bisa mempunyai kun fayakun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat para pemirsa,
berusaha menjaga amal akhlak baik kita. Jadi 24 jam kita mencoba selalu menjaga akhlakul karimah kita. Baik itu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada suami, akhlak kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapapun. Dan juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jangan lupa kita selalu ikhtiar bisa bergaul dengan orang-orang yang solih dan solehah. Kita selalu bergaul dengan orang yang solih solehah, insya Allah kita selalu mendapat barokahnya. Jangan sampai ya kita kalah dengan golongan anak-anak remaja di rumah menjadi anak mama yang baik, anak ibu yang baik setelah lepas dari rumah karena salah bergaul, akhirnya terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang tidak kita inginkan. Jadi salah satu ibadah dicatat sebagai ibadah kita bergaul dengan orang yang solih dan solehah, itu termasuk ibadah. Jadi beribadah itu para pemirsa yang berbahagia bukan hanya kita berbuat baik. Kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah juga termasuk beribadah. Jadi menghindari bergaul dengan orang-orang yang salah itu adalah termasuk juga ibadah. Yang terakhir para pemirsa, untuk menguatkan iman kita bersama adalah menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Berupa amal ini berupa apapun, sekecil apapun amal kita berusaha ikhlas. Tapi jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang-orang itu nyeletuk, ada bantuan untuk masjid. Ayo monggo semuanya beramai-ramai, berlomba-lomba untuk membantu beramal untuk masjid kita. Jangan sampai titik ritek sing penting ikhlas. Dirubah itu. Itu sudah jangan kita pakai. Kita berusaha amal itu yang banyak tapi ikhlas. Demikian para pemirsa yang berbahagia, saat ini yang bisa saya sampaikan, meluruskan iman, meluruskan niat dalam penguatan iman. Yang terakhir, untuk menutup perjumpaan kita kali ini akan saya bacakan sebuah pantun untuk kita semuanya. Kota Bogor banyak talas, banyak gadis sedang mengupas. Berbuat baik dengan ikhlas, tak usah mengharap manusia berbalas. Jadi kita belajar ikhlas, jangan menunggu atau mencari balasan dari manusia. Ke sawah menanam padi, padi dipanen saat senja. Tulus hati menanam budi, niat baik membawa bahagia. Semoga kita semuanya dengan Allah diselamatkan, disukseskan, dicukupkan, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.